Saudara diberkati, amin. Ya, puji Tuhan. Kita mengucap syukur saudara, kita selalu diberkati oleh Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan bulan ini, ya, dimana kita juga memperingati kenaikan Tuhan Yesus, dan juga kita diingatkan bahwa Roh Kudus dicurahkan. 2000 tahun yang lalu terjadi sesuatu keajaiban saudara, bahkan sampai hari ini, sampai Maranatha, keajaiban demi keajaiban Tuhan akan nyatakan bagi anak-anak Tuhan, bahkan bagi dunia ini saudara. Maka itu kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah dalam hidup kita, amin. Kita juga punya tema bulan ini bahwa anugerah yang sempurna, komplit saudara, komplit. Maka saudara, saya ingin mengajak kita responi ini, kita tanggapi semua ini, bukan hanya sekedar kita dengarkan saudara, tetapi benar-benar kita menangkap semua apa yang Tuhan sedang kerjakan buat kita, supaya kita tidak ketinggalan. Kita tangkap saudara, kita resapi dalam kehidupan kita, kita pegang itu di dalam hidup kita. Baik saudara dikasih oleh Tuhan, sekarang kita akan membuka firman Tuhan, kita akan dengarkan firman Tuhan. Saya ingin kita tetap kontak dengan Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus, supaya setiap apapun yang kita dengar, Roh Kudus akan menjabarkannya di dalam setiap pribadi kita saudara. Karena setiap pribadi kita punya kebutuhan yang berbeda-beda. Maka itu kita kontak dengan Roh Kudus, sehingga setiap apapun buat pribadi kita masing-masing itu menjadi rema apa yang kita dengar pada hari ini. Saya beri judul khotbah saya hari ini adalah kebenaran yang ajaib. Kebenaran yang ajaib. Saudara dikasih oleh Tuhan, ya, kita tahu bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Yesus adalah kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Kita buka dulu di dalam firman Tuhan Yohanes 14. Yohanes 14 ayat yang ke-6 saya akan membacakannya buat kita. Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Saudara, Yesus katakan bahwa aku adalah jalan, aku adalah kebenaran, aku adalah hidup. Hari ini kita mendengar tentang kebenaran yang ajaib, kebenaran yang ajaib. Saya ambil di sini bahwa Yesus berkata bahwa akulah kebenaran. Jadi Yesus itu adalah kebenaran. Lalu Yohanes pasal 1 saudara, kita buka lagi. Yohanes pasal 1 mengatakan di situ ayat yang ke-14. Firman Tuhan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Lalu ayat yang ke-17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, ada banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Dia bukan hanya pembawa kebenaran, tapi pribadinya itulah kebenaran itu saudara. Pribadi Yesus itulah kebenaran itu. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia menyatakan diri bahwa dia adalah kebenaran. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia menyatakan diri bahwa dia itu adalah kebenaran. Jadi kita anak Tuhan harus tahu saudara, ya, bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebenaran itu, pribadi kebenaran, bukan hanya pembawa kebenaran, tetapi dialah pribadi kebenaran. Saudara dikasih
oleh Tuhan. Kenapa Yesus harus datang ke dalam dunia menampilkan dirinya sebagai kebenaran, saudara? Kita tahu bahwa dia datang untuk menyelamatkan, ya, dia datang untuk menebus dosa, untuk mengampuni. Tapi yang saya tekankan pada hari ini tentang kebenaran yang ajaib, saudara, bahwa Yesus itu adalah kebenaran. Jadi dia datang menyatakan dirinya kepada dunia sebagai kebenaran. Karena apa? Di tengah dunia yang penuh kepalsuan, saudara. Dunia ini penuh kepalsuan. Dunia ini penuh dengan kemunafikan, saudara. Dunia ini penuh dengan penyesatan. Semua berkata aku benar. Datang dari barat, ya aku benar, aku membawa pengajaran yang benar. Datang dari timur, datang dari utara, selatan, atau datang dari mana-mana menyatakan akulah kebenaran itu. Tetapi saudara dikasih oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita, segala sesuatu yang ada di dalam dunia tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Pengajaran apapun, saudara, tidak ada kebenaran di dalamnya. Karena kebenaran hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Itulah kebenaran. Jadi jangan saudara sekali-kali meninggalkan Tuhan. Jangan sekali-kali kita meninggalkan kebenaran, saudara. Kita akan tersesat. Karena semua yang ada dalam dunia itu semuanya palsu. Semuanya tidak benar, saudara. Jadi jangan saudara tergiur, oh di sini ada kebenaran, oh di sini bagus sekali, di sini baik sekali, ya. Tetapi kita tahu hari ini Tuhan mau tekankan kepada kita, karena banyak sekali tawaran-tawaran saudara dari dunia ini menyatakan bahwa itu adalah kebenaran. Tapi hari ini ditekankan buat kita, kebenaran hanya ada di dalam Yesus. Dan Yesus itulah pribadi kebenaran. Selain Yesus tidak ada kebenaran. Tanamkan ini di dalam hati kita. Saudara, sekali lagi saya katakan bahwa Yesus tampil di dunia. Dia turun ke dunia sebagai pribadi kebenaran. Dan dia tidak akan pernah kompromi dengan dunia. Saudara ngerti namanya tidak akan kompromi. Dan dia tidak akan mencemarkan dirinya dengan dunia. Dia berbeda. Dia kebenaran yang ajaib, saudara. Dia kebenaran yang ajaib. Dan apapun yang ditawarkan kepada Yesus, dia tidak akan tertarik. Iblis menawarkan kerajaan dunia, saudara. Ini semua kerajaan dunia aku berikan kepadamu, asal kau sujud menyembah, mengajak kompromi. Tapi Yesus tidak tertarik, saudara. Karena dia tahu segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran. Jadi kita perhatikan baik-baik, kita mau belajar seperti Tuhan, saudara, ya. Pribadi Tuhan yang Tuhan mau nyatakan kepada kita hari ini. Jadi apa yang Tuhan mau kepada kita, kita harus simak baik-baik. Kita tahu bahwa Yesus bukan datang dari dunia ini, tapi dari surga, tempat kebenaran bertata. Tempat kebenaran bertata. Tapi oleh kasih, saudara. Maka saya katakan tadi bahwa dia turun ke dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan, yang penuh dengan kemunafikan, yang penuh dengan penyesatan, kejahatan, dan ketidakbenaran. Di situ Yesus turun, Yesus tampil, Yesus ada di tengah-tengah dunia, menyatakan dirinya bahwa dia adalah kebenaran. Dia turun dari surga, tempat kebenaran bertata. Maka itu saudara, oleh kasihnya dia turun ke dunia memberikan kasih, karunia, dan anugerah. Jadi dia turun ke dunia karena saudara, semua yang ada dalam dunia tidak ada kebenaran. Berarti apapun yang ada dalam dunia, jika tidak ada kebenaran, tidak bisa layak masuk di tahta kebenaran itu. Maka dia turun ke dunia menyatakan kebenaran. Dan bahkan bukan hanya menyatakan dirinya adalah kebenaran, tetapi juga dia menawarkan, saudara. Ya, dia menawarkan dan dia memanggil, dia mau mengambil setiap orang-orang, saudara, oleh kasih karunia, oleh anugerah. Oleh anugerah.
Jadi dia datang ke dalam dunia bukan karena panggilan orang dunia, saudara. Yesus datang ke dalam dunia bukan karena panggilan orang-orang yang ada di dalam dunia, tetapi dia sendiri mau datang untuk menyatakan kebenaran, karena dunia ini sudah hanyut di dalam kebinasaan. Semuanya tidak ada kebenaran, dunia sedang dihanyutkan. Manusia, jiwa-jiwa, orang-orang, pribadi sedang dibawa kepada penyesatan, sedang dibawa kepada kepalsuan, sedang dibawa kepada tipu daya kuasa kegelapan yang sedang berkuasa atas dunia ini. Maka Yesus datang. Akulah kebenaran, katakan akulah jalan, akulah kehidupan. Barang siapa yang menerima dan percaya, memperoleh kasih karunia itu, saudara, memiliki kasih karunia. Kita tahu firman Tuhan sudah disampaikan bahwa Yesus itulah anugerah terbesar. Dia turun ke dalam dunia, memberikan itu kepada setiap orang, agar setiap yang menerima dengan iman dan dengan percaya, maka orang yang menerima itu, saudara, dibenarkan. Amin. Dibenarkan. Saudara percaya tidak? Kalau saudara baca firman Tuhan, saudara pasti tahu anugerah dicurahkan kepada setiap pribadi orang yang mau percaya, yang mau menerima. Saat itu dia dibenarkan, saudara. Ada ayat-ayat yang mendukung. Coba kita buka di dalam Yohanes pasal 8. Yohanes pasal 8 ayat 32. Saya akan bacakan Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi anugerah dari pribadi Tuhan itu dicurahkan, diberikan kepada setiap orang yang mau menerima kebenaran, dan orang itu dibenarkan karena sang kebenaran itu, sang pribadi kebenaran datang, saudara, ya, datang mencurahkan kasih karunia. Kita sudah tahu kan tentang kasih karunia, tentang anugerah, ya, bahwa anugerah itu diberikan kepada orang sepatutnya tidak layak, ya, sebenarnya tidak layak menerima. Itulah kita, tidak layak, tapi diberikan. Itulah anugerah. Sang pribadi yang benar itu, saudara, memberikan anugerah itu. Dan ketika kita menyambut itu, saudara, kita dibenarkan. Lalu dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita dari dosa, ya. Kebenaran itu akan memerdekakan kita dari dunia ini. Kebenaran itu akan membebaskan kita, saudara. Karena kebenaran itu bukan hanya sekedar kebenaran, bukan kebenaran seperti yang ditawarkan oleh dunia, tetapi kebenaran ditawarkan oleh Yesus adalah kebenaran yang ajaib, saudara. Maka ada kekuatan di dalamnya, ada kuasa di dalamnya yang bisa memerdekakan setiap orang yang menerima. Maka jangan tolak kebenaran, saudara, karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Kita baca lagi di dalam Roma. Di dalam Roma pasal 3 ayat 24, saudara simak, saya akan bacakan. Roma 3 ayat 24, begini firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia atau oleh anugerah telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kita sudah menerima pembenaran itu, saudara, dengan cuma-cuma karena kasih karunia dikatakan. Dengan cuma-cuma, tidak bayar apa-apa, saudara. Jadi kita bersyukur dan hargailah anugerah itu. Hargailah ketika Tuhan datang tampil untuk membebaskan kita, memerdekakan kita, dan mengangkat kita dan dibenarkan kita. Kita mengucap syukur dan menghargai semua itu. Kita baca lagi, ini banyak ayat, saudara, ya. Roma 4 ayat yang ke-6. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Kebenaran kita seperti kain kotor, kata firman Tuhan. Kita mau berbuat benar seperti kain kotor, saudara, dan itu tidak bisa mencapai kepada tahta kebenaran itu, dan itu tidak bisa menyatu dengan Yesus Kristus sang kebenaran.
Ya, dalam firman ini kita dibenarkan bukan karena perbuatan kita, saudara, tapi hanya anugerah. Jadi kita renungkan baik-baik, saudara. Ini anugerah yang tidak bisa ternilai harganya, saudara. Sangat amat besar, saudara. Lalu 2 Korintus 5. 2 Korintus 5 ayat 21. Di sini firman Tuhan mengatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Saudara, Yesus itu tidak mengenal dosa, tapi sudah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Sampai Dia mati di atas kayu salib menggantikan kita, saudara, untuk menebus semua hutang dosa kita. Supaya katanya di dalam Dia, di dalam Yesus sang kebenaran itu, kita dibenarkan oleh Allah. Kita dibenarkan oleh Allah. Saudara dikasih oleh Tuhan. Sekali satu lagi, saudara, Galatia pasal 2 ayat 16. Galatia pasal 2 ayat 16. Di sini firman Tuhan mengatakan, kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saudara, dengan ayat-ayat ini kita sudah dapat mengerti dan belajar dan memegang teguh. Ketika kita memperoleh kebenaran karena sebagai anugerah dalam hidup kita, pegang teguh. Dengan apapun kita akan mencari. Kalau dia sudah lepas, saudara mau cari, saudara tidak akan mendapatkannya. Jadi selagi itu dianugerahkan kepada kita, saudara, peganglah, ya, peganglah itu baik-baik dalam hidup kita. Selagi anugerah itu diberikan kepada kita, pegang baik-baik. Karena apabila saudara melepaskannya, saudara akan cari dimanapun, saudara tidak akan menemukannya. Maka dikatakan berapa minggu lalu, jangan tinggalkan anugerah, jangan tinggalkan kasih karunia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam ayat-ayat yang sudah kita baca bersama ini, yang kita melihat, kita tahu bahwa hanya karena anugerah kita boleh disebut orang-orang benar, orang-orang percaya. Saudara, ketika kita sudah menjadi orang yang dibenarkan, maka kita tidak boleh kompromi dengan dunia. Tidak mau tercemar atau tidak mau mencemarkan diri dengan apa yang tidak benar. Seperti Tuhan tadi saya katakan, Tuhan tidak mau kompromi dengan dunia karena Tuhan tahu di dalam dunia tidak ada kebenaran. Begitupun ketika kita sudah menerima anugerah kebenaran itu, saudara, jangan saudara pernah kompromi dengan dunia ini. Jangan kompromi dengan dunia. Lalu jangan mau mencemarkan diri dengan apa yang tidak benar. Seperti Tuhan ditawarkan kerajaan dunia, saudara, dia tidak mau kompromi dan tidak mau mencemarkan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan sampai kompromi. Kalau kita sudah menjadi orang-orang benar, jangan sampai kompromi dengan dunia. Jangan sampai diri kita mau dicemarkan dengan apa yang tidak benar, saudara. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, dalam 10 hari ini kita di tempat ini yang ada mengadakan doa pencurahan Roh Kudus. Saudara, ada yang lain berkata, saudara, yang orang lain, saudara, tidak perlu lagi doa 10 malam karena Roh Kudus sudah dicurahkan 2000 tahun yang lalu. Betul, saudara, betul sekali, ya. Tetapi tidak ada salahnya kalau kita
membuat doa setiap malam untuk ngecas ya. Kalau mungkin kita udah penuh Roh Kudus, untuk ngecas kembali saudara, untuk kembali dijamah dan dilawat. Dan bagi kita yang belum, disinilah kesempatannya. Diberikan waktu, kesempatan di tempat ini, maka itu saudara boleh datang ya. Nanti malam saudara datang. Karena apa? Karena Tuhan katakan pada waktu dia naik ke surga, apa yang dia katakan? Aku pergi kepada Bapa, menyediakan tempat bagimu. Tuhan itu luar biasa saudara ya. Luar biasa saudara. Dia datang ke dalam dunia, dia merendahkan diri saudara, mengambil rupa seorang hamba, lalu menderita, mati, bangkit, lalu naik ke surga. Itu pun masih mau sediakan tempat buat kita di surga. Perhatian Tuhan yang ajaib kepada kita saudara. Disediakan saat ini saudara, bahwa Tuhan sedang sediakan tempat kita di surga. Betapa Tuhan, saya bisa merasakan Tuhan bersuka cita ketika dia membuat rumah, menyediakan tempat-tempat itu saudara. Ketika dia menyediakan tempat, betapa sukacita, ini untuk anakku, ini untuk anakku, ini untuk anakku. Kita hanya sebagai orang tua saudara, sangat bersukacita sekali ketika kita punya anak ya. Kita sudah punya impian, kita sudah punya rencana, kita sudah punya segala sesuatu. Apalagi kalau kita banyak uang saudara, kita sudah siapkan dia mungkin rumah ini dan sebagainya saudara ya. Sangat dengan sukacita Tuhan menyediakan tempat. Tuhan katakan, aku menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku datang, apabila aku sudah siapkan tempat bagimu, aku akan datang. Nah saudara dikasih oleh Tuhan. Terus apalagi yang Tuhan katakan? Ketika dia naik ke surga, Tuhan berjanji, aku akan kembali kepada Bapa, tapi aku akan mengutus Roh Kudus. Aku akan mengutus Roh Kudus. Saudara coba kita renungkan, Tuhan itu benar-benar sangat perhatian, sangat peduli, sangat mengasihi. Tidak bisa dikatakan lah ya, tidak bisa dikatakan saudara. Maka itu kita belajar, Tuhan, buat aku mengejar kasih, mengenal kasih-Mu, buat aku mengenal isi hati-Mu, buat aku mengenal kepenuhan-Mu Tuhan, buat aku mengenal pribadi-Mu, supaya kita tahu kasih itu seperti apa. Kalau kita tidak kenal saudara, ya kita mengukurnya, membayangkan kasih Tuhan itu seperti kasih manusia yang suka berubah-ubah. Saudara dikasih oleh Tuhan, lalu Tuhan katakan, aku kembali kepada Bapa, tapi aku akan mengutus Roh Kudus katanya. Aku akan mengutus Roh Kudus. Kita mau buka saudara di dalam Yohanes 16. Yohanes 16, saya akan bacakan ayat yang ke-13. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu kembali terangkat ke surga. Kembali dikatakan bahwa Tuhan berjanji, aku akan mengutus Roh Kudus yang disebut Roh penghibur, yang dia mengajar, Roh kebenaran. Saya mau garis bawahi tentang Roh kebenaran saudara. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan mengutus Roh kebenaran, Roh Kudus saudara. Karena apa? Orang-orang yang sudah dibenarkan ini jangan sampai keluar dari jalur kebenaran. Karena godaan dunia ini sangat kuat saudara, tawaran dunia ini sangat kuat, dan Tuhan tahu sekali bahwa kita tidak akan mampu untuk menghadapi, untuk melawan itu semua. Kita tidak akan mampu untuk terus hidup di dalam kebenaran. Maka Tuhan katakan, aku mengutus Roh kebenaran itu. Siapa Roh kebenaran? Yesus itu sendiri saudara. Yesus itu sendiri. Kalau Yesus pada waktu dia
sebagai manusia 100%, saudara. Waktu Yesus sebagai manusia 100%, dia bisa hadir di sini, tapi tidak bisa hadir di tempat lain. Itu sebagai manusia 100%, catat saudara ya, bukan sebagai Allah. Tapi Yesus sebagai Allah 100%, dia maha hadir. Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, dia maha hadir, saudara. Sekalipun Yesus yang dia katakan aku ke surga, tapi dia menjamin, dia bertanggung jawab kepada kita supaya anak-anaknya yang sudah dibenarkan jangan sampai keluar dari kebenaran itu, tapi tetap dipegang oleh kebenaran. Karena tadi dikatakan di sini, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Jadi Roh Kudus itu akan memimpin dalam seluruh kebenaran. Maka itu saudara, kalau saudara ingin tetap hidup di jalur kebenaran, tetap menyatu dengan sang kebenaran itu, saudara harus terima yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Saudara harus terima yang namanya baptisan Roh Kudus. Saudara harus menerima yang namanya dikuasai oleh Roh Kudus. Saya selalu bilang, penuh Roh Kudus bukan cuma berbahasa roh, tapi penuh Roh Kudus artinya dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Banyak orang bisa bahasa roh di mulut saudara, tapi hidupnya tidak benar. Hidupnya tidak benar. Yang saya mau katakan di sini, penuh Roh Kudus, dikuasai yang Roh Kudus. Kalau Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan kepada kita adalah kebenaran, berarti kebenaran itu harus menguasai kita sepenuhnya. Kebenaran itu harus menguasai kita sepenuhnya. Saudara, luar biasa, Tuhan itu sangat baik. Sampai ke depan-depan dia pikirkan tentang kita, saudara. Maka seperti lagu pujian, tak pernah aku bisa pikirkan apa yang kau pikirkan tentang aku. Sampai ke depan-depan Tuhan sudah pikirkan, saudara. Kita nggak tahu yang namanya ke depan, tapi Tuhan itu sudah tahu, saudara. Jadi dikatakan Roh Kudus akan memimpin dalam seluruh kebenaran, saudara. Dalam seluruh kebenaran, jangan minta dipimpin dengan yang lain, saudara. Karena di luar itu tidak ada kebenaran. Jangan saudara minta dipimpin dengan pengajaran-pengajaran lain. Mintalah dipimpin oleh Roh Kudus. Karena itu jaminan dari Tuhan. Tuhan menjamin apa yang dia utus saudara, apa yang dia berikan kepada kita saudara, itu sudah dijamin oleh Tuhan. Itu tidak akan menyusahkan kita. Tidak akan menyusahkan kita. Jadi yang pertama, dia menuntun ke seluruh kebenaran. Sekali lagi kita lihat, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dipimpin dalam seluruh kebenaran, saudara. Artinya hidup kita itu harus dikuasai oleh kebenaran. Kebenaran yang menuntun kita, bukan dosa yang menuntun kita, bukan dunia yang menuntun kita, bukan diri kita sendiri yang menuntun kita, bukan keinginan kita sendiri yang menuntun kita, saudara. Tapi Roh Kudus, kalau kita ingin menyatu dengan sang kebenaran itu. Kalau enggak, saudara, kita tidak bisa menyatu. Berbeda nanti. Kalau kita ingin tetap menyatu selama-lamanya di dalam kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus, maka terima dan sambut Roh kebenaran itu. Izinkan dia masuk di dalam hidup kita. Izinkan dia menguasai. Roh Kudus, mari kuasai aku dalam seluruh kebenaran. Mari Roh Kudus tuntun aku dalam seluruh kebenaran. Saudara dikasih oleh Tuhan dalam seluruh, saudara ya. Coba saudara renungkan dalam seluruh, berarti seluruh aspek kehidupan kita. Setiap detik dalam hidup kita, setiap saat dalam hidup kita, di mana saja kita berada, sedang tidur, sedang berjalan, sedang duduk, sedang makan, sedang bekerja, sedang melakukan usaha, sedang apapun, sedang sekolah, dan apapun itu, sedang beraktivitas, dikatakan harus dipimpin oleh kebenaran. Harus hidup dalam kebenaran. Saudara, kemarin waktu
pertemuan tim doa, saya katakan ya, karena ada ayat mengatakan doa orang benar sangat besar kuasanya, sangat dikatakan di situ di Yakobus. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Lalu saya katakan berarti doa orang yang tidak benar tidak ada kuasa. Karena orang benar adalah orang yang dipimpin di dalam seluruh kebenaran, saudara. Bukan hanya ngomongnya saja benar, tapi hidupnya harus di dalam kebenaran. Saya katakan, kalau kita buang sampah sembarangan, apakah itu kebenaran? Saudara jawab sendiri. Kalau kita parkir sembarangan, apakah itu kebenaran? Saudara jawab. Saya bilang, banyak orang parkir sembarangan, tidak mikirin orang lain, pokoknya aku senang. Saudara buang sampah dari kaca mobil, atau saudara sembarangan, apakah itu kebenaran? Saudara renungkan, itu hal-hal yang kecil. Jangan pikirkan hal-hal yang besar dulu, saudara. Ngomong kita sembarangan, apakah itu kebenaran? Kalau orang dipimpin dalam seluruh kebenaran, seluruh segi hidupnya harus mencerminkan kebenaran. Baik di dalam rumah tidak dilihat orang, baik dimanapun, baik sendirian, harus sikapnya benar, tindakannya benar, perkataannya benar, segala lakunya harus benar. Roh kebenaran, saudara, diberikan oleh Tuhan untuk memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Minta, saudara. Kalau tidak, saudara, kita tidak bisa nyatu dengan sang kebenaran itu, saudara. Coba saudara pikir, dia adalah kebenaran, kita tidak benar. Banyak sekali perbuatan kita tidak benar. Apakah kita bisa nyatu? Bisa tidak kita menyatu? Tidak bisa. Mimpi kali ya untuk nyatu dengan Tuhan. Jadi perbaiki sikapnya. Kalau kita terlambat, apakah itu kebenaran? Kita sering mempermainkan kasih karunia, saudara. Saya bilang, kebenaran itu adalah kasih karunia. Kita dibenarkan karena anugerah. Jangan kita permainkan dengan kelakuan kita yang tidak benar, sikap kita yang tidak benar, dari hal-hal yang kecil, saudara. Sekalipun dilihat ataupun tidak dilihat orang. Saya selalu bilang, hidup itu adalah ujian. Setiap saat Tuhan uji kita, saudara. Hati kita diuji, kelakuan kita diuji. Apa yang kita ucapkan, posisi kita apa, kita melanggar, apakah itu kebenaran? Sebagai istri, sebagai suami yang melanggar firman Tuhan, apakah itu kebenaran? Anak, orang tua, hidup sehari-hari, saudara, hidup di dalam kebenaran. Roh Kudus memimpin dalam seluruh kebenaran. Jadi tidak seperempat kebenaran, saudara. Tidak setengah kebenaran atau 90% kebenaran. Dan Roh Kudus diutus untuk memampukan kita berjalan dalam 100% kebenaran. Kita tidak bisa bilang, aduh aku tidak mampu. Roh Kudus, saudara, diutus, diberikan kepada kita untuk memampukan kita. Tinggal kita gimana respon kita, tinggal kita gimana bergaulnya dengan Roh Kudus. Atau kita hanya ingin bahasa roh saja, hanya antusias datang ibadah, tapi dalam hidup sehari-hari tidak pernah ada kebenaran. Kita lihat, Yesus tidak kompromi, Roh Kudus tidak kompromi dengan apapun yang tidak benar. Anak Tuhan yang sudah dibenarkan seharusnya tidak lagi kompromi dengan yang namanya tidak benar. Jadi mulai hari ini saudara renungkan. Dan ketika saudara ada di jalan raya, saudara nabrak, ya saya bilang nabrak, nerobos lampu merah, apakah itu kebenaran? Di mana saja, ketika saudara berdagang atau buka usaha, ada di situ hal-hal yang rahasia yang melenceng, apakah kita ada dalam kebenaran dalam pembicaraan kita? Jangan terjebak, saudara. Jangan terjebak, karena iblis suka menjebak. Ya, iblis suka menjebak supaya orang-orang benar ini tidak lagi hidup di dalam kebenaran.
Jadi dia menuntun atau memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Mulai hari ini perhatikan hidup kita pribadi baik-baik. Langkah-langkah kita, sikap, tindakan, perkataan, semua, saudara, kita harus perhatikan. Aku sudah dalam kebenaran atau tidak. Kita harus cepat menyadari dan ubah. Lalu yang kedua, dalam ayat yang ke-13 tadi, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, saudara. Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari apa yang dia dengar dari Bapa. Sumber kebenaran, itulah yang akan disampaikannya, itulah yang akan dilakukannya. Jadi di sini juga mengajar kepada kita, ya, bukan kita bertindak menurut pandangan kita sendiri, tetapi harus dicocokkan. Sumbernya adalah Bapa di surga, adalah sumber kebenaran. Berarti kita harus bersekutu dengan Dia supaya kita mengerti, mengenal yang mana benar, yang mana tidak benar, yang mana harus ditinggalkan, yang mana harus dikerjakan. Jadi tidak datang dari diri sendiri, saudara. Lalu yang ketiga, ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi roh kebenaran itu, Roh Kudus itu dikatakan bahwa ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang yang belum kita ketahui, ataupun mungkin kita pernah dengar, tapi dia kembali memberitahukan untuk mengingatkan kita, saudara. Karena dijaga terus, saudara. Kita itu dijaga terus oleh Tuhan supaya kita jangan melenceng. Karena manusia ini, saudara, cepat berubah-ubah. Ya, sebentar hari ini baik, besok berubah lagi tidak baik. Besok lurus, lusa mencong, saudara, tidak lurus lagi. Jadi harus terus, ya, harus terus. Jadi di sini dikatakan bahwa roh kebenaran itu akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Ia akan memberitakan kepada hal-hal yang akan datang, saudara. Hal-hal yang akan datang, yang di depan kita, yang belum kita lewati, yang belum kita ketahui, saudara, itu menjadi masih rahasia, ya, menjadi masih rahasia, dan banyak orang tidak tahu, bahkan hampir semua. Tetapi buat orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, buat kita, orang-orang yang sudah menerima kasih karunia, menerima Roh Kudus itu memimpin kita, dan Dia juga akan memberitahukan apa yang akan terjadi di depan kita. Tentang kedatangan Tuhan Dia akan beritahu. Tentang dunia ini nanti Dia akan beritahu. Tentang situasi dan keadaan Dia akan beritahu. Hal-hal yang besar Dia akan beritahu. Hal-hal yang terkecil pun Dia akan beritahu, saudara. Tinggal gimana kita peka tidak ketika Dia memberitahu. Kita peka tidak. Karena kita itu tidak peka, dan seringkali tidak peka, saudara. Roh Kudus sudah berbicara, ya. Roh Kudus sudah berbicara di hati kita. Kita tidak peka. Kita tidak peka. Akhirnya Dia lewat. Dia bicara lagi. Kita tidak peka, kita tidak merespon dan tidak mengerjakannya. Maka lewat. Tapi saya mau beritahu, mulai hari ini belajar untuk peka. Ketika Dia berbicara, apa yang Dia perintah, apa yang Dia inginkan, apa yang Dia arahkan, apa yang Dia kasih tahu kepada kita, saudara. Mulai hari ini belajar, minta kepekaan. Kalau kita bergaul dengan Roh Kudus, saudara, suara itu akan makin nyaring terdengar, akan semakin nyaring terdengar. Karena apa? Kepekaan kita makin tajam. Kepekaan kita makin tajam. Jangan sampai seperti orang bebal, saudara. Ketika Roh Kudus berbicara, nah jangan kerjakan itu. Kita nyelonong aja, kan tidak peka. Karena kita udah dengar juga, masa bodoh lah, ya, lakukan saja. Ada peringatan, nah jangan ini, kata Tuhan. Kita nyelonong aja, kita lakukan saja.
kita cuek aja. Tapi mulai hari ini mari saudara, karena dia akan menyingkapkan hal-hal yang baru kepada kita. Dia akan bukakan hal-hal yang akan datang saudara. Itu ajaib untuk apa? Untuk mempersiapkan kita. Apa yang di hadapan kita yang akan dia nyatakan, untuk mempersiapkan kita. Jika hal itu buruk yang akan terjadi, kita dipersiapkan, kita diperlengkapkan, maka kita akan berkemenangan karena kita sudah tahu bagaimana cara menghadapi. Mungkin hal-hal yang baik yang akan dinyatakannya kepada kita, kita mempersiapkan diri, mempersiapkan wadah kita, sehingga apapun yang akan dia berikan, kita ambil semuanya. Tidak ada yang terlewatkan satupun, karena kita siap. Ada banyak anak-anak Tuhan tidak siap, karena tidak mengerti dan tidak peka, tidak tahu. Sementara orang lain sudah menangkapnya, sementara orang lain sudah membuka bejananya lebar-lebar, karena dia tahu Roh Kudus sudah beritahu apa yang akan terjadi. Buat kita di tempat ini, jangan ketinggalan. Tuhan mau kita semua beroleh anugerah yang sama. Jika di tempat lain Tuhan menyatakan sesuatu yang ajaib, juga di tempat ini Tuhan menyatakan itu saudara. Dan itulah yang akan dia buat setiap kita. Maka mulai hari ini, mari saudara, kita mau terus bergaul dengan Roh Kudus. Kita mau terus bersama dengan Roh Kudus. Jadi saudara dikasih oleh Tuhan, Roh kebenaran, dan Yesus adalah pribadi kebenaran itu. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Tuhan mau seperti Tuhan berjalan dalam seluruh kebenaran. Kebenaran bukan hanya pernyataan atau perkataan saudara, tapi perwujudan dari perkataan itu. Saudara, kata kebenaran di ayat-ayat yang kita sudah baca tadi saudara, itu ditulis dalam bahasa Yunani, aletheia, artinya realitas. Kebenaran yang tepat menurut Alkitab, kebenaran yang kekal, bukan sementara. Jadi kebenaran yang kita dengar hari ini saudara, itu bukan kebenaran sementara, tapi kebenaran kekal. Karena memang Yesus, Roh Kudus itu adalah kekal. Ketika kita menerima kebenaran dari Tuhan saudara, itu membawa kita kepada kekekalan. Ketika kita menerima pimpinan Roh Kudus, dia akan membawa kita kepada kekekalan, bukan kepada yang sementara. Tapi tawaran dunia semuanya sementara. Mungkin itu kelihatan benar, tapi semuanya sementara. Apapun itu bentuknya, kebenaran yang kekal kita dapat dari Alkitab. Jadi realitas adalah perwujudan dan sebuah pernyataan atau penyataan yang benar. Sebuah kebenaran baru dapat dikatakan kebenaran jika memiliki dua syarat umum. Syarat umum saudara ya. Satu, perwujudan yang benar. Dua, perwujudan dari pernyataan yang benar itu. Jadi di sini artinya perbuatan kita perwujudan dalam tindakan nyata, bukan hanya ngomong tok tentang kebenaran, tapi dipraktekkan tentang kebenaran itu. Dipraktekkan. Jika tidak ada hal itu saudara, itu namanya kebenaran yang palsu. Kalau kita cuma bisa ngomong tentang kebenaran, tapi tidak ada perwujudan dari kebenaran itu namanya kebenaran palsu. Munafik sama dengan dunia ini saudara. Maka dikatakan apapun yang ada dalam dunia, itu semuanya kepalsuan, bukan kebenaran yang sesungguhnya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mari saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Berdoa saudara kepada Tuhan. Kalau saudara ingin selamanya bersama dengan Tuhan, pribadi kebenaran, mari izinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Izinkan Roh kebenaran itu menguasai seluruh hidupmu, hatimu, pikiranmu, perasaanmu, hidupmu saudara, kelakuanmu, sifat, karakter, semuanya biar dikuasai oleh Roh Kudus dan dibawa dalam seluruh kebenaran. Saat ini saudara angkat hati, saudara berdoa. Jika engkau ingin
selalu selamanya bersama dengan Tuhan. Minta Roh Kudus penuhi aku. Roh Kudus kuasai aku. Roh Kudus ambil alih hidupku.